Ah, Gini. di tengah gitu. Nah, ini udah. Harusnya di depan tuh di situ. Lurus dari sini tak kita. Di depan tuh di situ. Orang mana tuh? Orang mana? Mereka mana orang mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puja puji bagi Allah Ta'ala yang senantiasa melimpahkan nikmat karunia kepada kita semua, termasuk nikmat yang agung, nikmat iman wal Islam, yang dengannya kita bisa menunaikan sholat subuh berjamaah, yang dengan keimanan itu kita bisa menunaikan ibadah saum dan amal soleh lainnya. Salawat serta salam tercurah junjungan Allah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Yang saya hormati para asatidz, alim ulama, sepuhan, juga hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, nikmat dari Allah tadi MC telah mengingatkan kita bahwa kita sudah memasuki hari berapa? 6 ya, 6 Ramadan. Alhamdulillah. Bunga antara gelisah terus alhamdulillah gelisah atau mati bunga. Jauh. Jadi biasa bunga, biasa gelisah. Tapi kalau lagi momen ini momen yang biasa. Dua laku pakai orang nama Jepang, kudu bunga, kudu bisa. Bunga tadi juga antara bunga dan bisa. Bunga tangkos. Ketika kita maju terus di hari Ramadan ini, ialah tidak ada rasa bahagia. Jadi mudah mengerti gitu. Yes, Ramadan 24 hari dari bulan. Terus lagi jadi 20 hari dari 15 dan makin maju kasasi Syawal Idul Fitri, di mana kita bersukacita berbahagia. Bunga. Gelisah teman-teman, gelisah dalam arti ketika kita
kehilangan satu hari di bulan Ramadan, maka jatah kita di bulan Ramadan berkurang. Nah, disitulah mulai harus ada kegelisahan yang produktif. Namun ada kegelisahan produktif bahwa Ramadan ini hanya satu-satunya di tahun ini. Sepatutnya di tahun 1440 Hijriah ini hiji-hijinya Ramadan. Dia tadinya kami kenal ada dua-duanya. Ini hiji-hiji apa kami. Maka dari itu manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Gelisah yang produktif adalah mengisi setiap hari bulan Ramadan ini dengan kebaikan-kebaikan. Bahkan salafus saleh menyampaikan Syahrul Rajab, Syahrul Zar'i, Syahrul Sya'ban, Syahrul Saqi Zar'i, Syahrul Ramadan, Syahrul Hasadi Zar'i. Rajab di bulan Malam, Sya'ban di bulan Nira, maka Ramadan di bulan Roti, hasil panen kurang disiram. Maka seorang petik kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Maka sungguh aneh ketika seseorang berada di kebun atau katakanlah di pematang sawah atau kebun durian misalnya, si durian terus koneng terus asam, tinggal pupuk cek sudah, tinggal petik, tinggal dipanen, dia kalah dianggap kentang, dianggap harus dialah, harus dipanen, dipupuk itu, aneh gitu. Maka Allah Ta'ala memberikan lipat keberkahan di bulan Ramadan. Maka aneh kalau kita tidak memanen kebaikan-kebaikan, keberkahan-keberkahan di bulan Ramadan ini. Maka Ramadan ini Ramadan yang spesial. Namun yang Islam, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, syaitan dibelenggu. Orang yang selalu berpeluang mustajab doanya, orang yang selalu disediakan pintu surga khusus VVIP, namanya Al-Rayyan, khusus bagian selalu. Dan banyak peluang-peluang lainnya yang menggambarkan mulia di bulan teh. Maka jangan sampai kita sama bulan sebelumnya jangan akhir karena pola aktivitas dan seterusnya tambahan. Alhamdulillah salah seriusnya kita menghadiri majelis ilmu ini. Apalagi majelis ilmu utamanya banyak. Ya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ila jannah. Siapa yang menuju perjalanan mereka ke majelis ilmu, maka mereka akan memudahkan mereka ke surga. Alhamdulillah. Termasuk di bulan mulia ini, bulan diturunkannya Al-Quran Al-Karim. Sesuai apa yang Allah Ta'ala sampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Hadirin rahimahullah,
di antara kandungan dalam surat Al-Baqarah ayat ke-185 ini ada berita informasi kepada kita bahwa di bulan ini diturunkan kitab suci Al-Quran. Maka itu momen yang spesial juga. Tetapi yang banyak keutamaan Al-Quran, termasuk diturunkannya Al-Quran. Sebagai apa? Sebagai hadir Al-Quran sebagai huda linnas, apa? Petunjuk bagi manusia. Wabayyinatin minal huda, dan penjelasan bagi petunjuk itu. Wal furqan, dan sebagai pembeda. Apa pembeda? Pembeda antara yang hak dan yang batil. Hadir rahimahullah, diriwayatkan bahwa Al-Quranul Karim itu diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla satu kali turun. Ya, kepada Aisyah langit dunia satu kali. Kapan? Di bulan Ramadan. Kemudian turunlah kepada Nabi kita tercinta secara najman. Apa itu? Najman berangsur-angsur. Ya, atau munajjaman. Jadi mengatakan munajjaman berangsur-angsur. Sama Nabi Bapak Ibu kira-kira 23 tahun atau 22 tahun sekian bulan. Kurun waktu apa? Ya kira waktu Ipas Anjana diangkat menjadi Nabi Rasul di 40 tahun di Gua Hiro. Di Gua Hiro dakwah di Makkah 13 tahun, dakwah di Madinah 10 tahun, yang 23 tahun kira waktu. Akhirnya sekitar beberapa bulan. Maka selama itulah kurun waktu Allah turun kepada baginda tercinta. Dalam ayat ini disebutkan dari Ramadan di awal sebelum menyampaikan tentang turunnya Al-Quran. Hadir Rasulullah. Para ulama menyebutkan dalam tafsirnya bahwa Ramadan itu diambil dari kata Ramadan, ya, atau bimakna idza tara yawfuhu min syiddatil awshi. Jadi ulama menyebutkan bahwa Ramadan diambil dari kata Ramadan yang ketika panas terasa di mulut karena saking hausnya. Supaya istilah rupanya garing sering terlapna, mulutnya garing, saudnya katingan garing tadi. Jadi ulama menyebutkan dalam kitab tafsir Ramadan dimana tadi ya, panasnya dari saking hausnya kita. Ya. Karena warahmah itu dimana syiddatul har, panas yang sangat. Nah, kemudian ada lagi yang menyampaikan waqila inna masuknya Ramadan li'annahu yarum al-dhulu ayat yahtuha bil a'mal as-salihah. Ada yang mengatakan dikatakan bulan Ramadan karena terbakarnya dosa-dosa. Terbakar dosa-dosa kenapa? Dengan amal soleh kita. Ya. Maka mudah-mudahan Allah Taala ampuni dosa dan khilafah kita dengan ibadah saum kita. Ya, sebagaimana api membakar kayu bakar dan lain sebagainya. Hadirin rahimahullah, kembali kepada penjelasan tentang turunnya Al-Quranul Karim. Jadi selama turun 23 tahun sekian waktu Al-Quran terus berangsur-angsur. Hadirin rahimahullah. Memang kalau kita telah ayat Al-Quran itu ada yang turun karena asbab, ada yang tanpa asbab turun saja Al-Quran itu. Al-Qasas Al-Anbiya bisa kisah para nabi, atau karena kasus tertentu, atau karena pertanyaan sahabat ridwanullah alaihi. Karena nabi kita tercinta tidak bisa berfatwa, tidak berani berfatwa, tidak berani untuk memutuskan sesuatu hal. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha.
Tidaklah apa yang dikatakan beliau kecuali adalah wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Maka ada sahabat yang bertanya, kalian menunggu jawaban. Turun wahyu berikan jawaban. Nah, termasuk kisah kegundahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pertanyaan tidak sedikit, Bapak Ibu rahimahullah, apa namanya inisiatif dari Umar bin Khattab itu menjadi asbabun nuzul dari Al-Qur'an. Apa hukum tertentu turun? Termasuk kala itu ketika beliau bertanya tentang penghalang sholat. Itu dulu bertahap. Ada munajat berlangsung. Yas'alunaka 'anil khamr qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya tentang khamr. Apa hukumnya? Seperti apa? Maka dalam khamr itu ada maghfirah, ada dosa, ada manfaat. Tapi maghfirah dan dosa lebih besar dari manfaatnya. Awal-awal itu. Nah, manfaatnya paginya manfaat kage petani anggur begitu. Manfaat kage tukang distributor walaupun dia tidak minum itu khamr. Tapi tetap maghfirah dan dosanya lebih besar. Masih budak-budak aku habis maghfirah. Nah, aku jadi khamr itu mana? Ayat itu dikatakan, wala taqrabus sholata wa antum sukara. Janganlah engkau mendekati salat, janganlah engkau mendirikan salat dalam keadaan mabuk. Maka ada yang mengatakan dulu sahabatnya kalau mungkin pilih waktu, anu kira-kira mau lihat pas sholat, anu panjang maksudnya, tahu banyak bisa pada bisa gitu. Wah, pada maghrib akhirnya pada Isya, Ria pas Isya, ngawasnya bacaan sih pada itu. Dan harus dari pakai contoh. Nanya takut. Belum dikatakan. Innamal khamru wal maisir wal azlam wal ansab rijsun min amali syaitan fastanibu. Sebagai dalam amalan judi, komunikasi, kata saya tadi godaan syaitan. Jadi bisikan-bisikan syaitan. Jadi peluang-peluang buruk syaitan, jadi amal-amal syaitan. Saya kita diputar tabihan jauhan haram. Maka diriwayatkan karena keimanan yang kuat para sahabat, yang bedanya tadinya terus dididik 13 tahun akidah keimanan gitu. Anu yang stopnya dipakai itu kayak riwayat. Mikirkan ganggang jalan-jalan itu kalau mau. Tanpa di tos saya pada tahap. Baru saya jadi dia, terus ada salah. Lalu dua jadi baik, dan terjadi. Jadi gambar Al-Quran memang dalam perjalanan diturunkan secara berangsur. Maka alhamdulillah ayat kos jantan berkiu ya kos kilu secara 14 surah. Kantor kurang ditelaah di awasnya sangka setiap huruf jadi kebaikan jadi 10 kali kebaikan. Ada surah alhamdulillah, anu kayak al-Jin sajilkan, anu tadarus nawawi, anu tadarus siang, saya nama beres Ramadan, terasa kita tadarus nawawi gitu. Alhamdulillah karena dia dia saya. Di awal tilawah di dekat saya, selanjutnya ditelaah kurang, ditadaburi kurang, diamalkan kurang. Dan jangan seperti satu kurang. Jadi Bapak Ibu rahimahullah, itu sama saya warisan. Tinggal mengambil ceritanya warisan saya 14 abad silam, saya 400 silam. Ini warisan aja. Kalau kita kurang, dibuku salah satu dibuku
Wah, dihiasinnya sama-sama Ustaz diawas dipelajari apa ya. Karena ini warisan bagian tercinta untuk apa? Al-Huda lil-Nas. Hari petunjuk itu umat manusia. Lama ayat mana tempatnya bu Google jawabannya kalau Google Map banyak kegiatan yang menggunakan Google Map. Balik pesan mobil, pesan motor, kurang lagi baik atau ganti. Klik ke dimana tidak, tos ayat tujuan. Walaupun cara bisa sambil ayat drawing nanti. Jadi mau pakai sawah gitu, jadi mau pakai kebun tidak juga. Ya makhluklah buatan manusia ada kelemahannya. Tapi Al-Quran tidak ditemukan lagi. Ya. Zalika pula rahimah hudan lil muttaqin. Tidak ada sambungan di dalam kitab Al-Quran. Tidak ada sambungan. Bahkan banyak ayat yang tadi pamikiran menawar Jepang luar biasa. Penciptaan manusia rahimahullah di dalam surat Al-Mu'minun bagaimana runutan penciptaan manusia di alam rahim. Dari mulai sari tanah, sulalatin min tin, sperma, nutfah, mudghah, idham, lahman, nutfah, sperma. Jadi segumpal daging, darah darah, sperma, itu daging, tulang dibungkus lagi daging. Dan sampai sekarang tidak ada dokter ahli kebidanan yang menyalahkan Al-Quran. Pada USG ditemukan tahun 90-an. Saya itu salah satu 80 masih kira Pak USG diperhatikan ya, tahun 50-an. Tapi itu 14 Islam cara USG berarti ini bukan buatan Muhammad, bukan buatan manusia, tapi buatan Sang Pencipta manusia. Belum lagi ditemukan ayat yang memisahkan dua lautan. Yang ini tawar, yang ini asin, dan ada dinding pemisah yang tidak kasat mata. Quran itu sudah jelaskan 14 abad silam. Ayat dari sisi itu ayat bukan di mana ya Pak? PLA-nya pasien PLA di mana? Selat Mediterania menurut Al-Quran terus menggambarkan apapun. Akhirnya mereka pernah ternyata memang ada laut asin, laut tanah. Sudah tidak dilakukan lagi. Ya, kita lakukan. Tugas kita tilawah mempelajari mengamalkan. Bingah kurang kudu bingah dari usaha. Ini pun ini pun inisiator sahabatku. Diriwayatkan inisiator pembukuan Al-Quran itu inisiatornya sahabat yang ada bertanya tentang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan waktu Umar Al-Quran itu ditamaki. Kalau tamaknya dihafalkan, maka mungkin di perayaan Iqra dan metode Iqra yang segala metode Al-Quran, ayat Iqra, ayat Uri, ayat dan lain sebagainya, dilawati dan seterusnya. Ya Iqra sebagai bahasa ibu dibacakan. Dibacakan nanti Quran itu kupingkan langsung, dan kamu oke. Dibacakan langsung. Para sahabat itu belum ada mushaf 30 juz seperti kita, tapi dihafalkan. Dan mereka yang menulis kita suruh lembaran terpisah, tidak berapa kurmatnya, tidak kulit-kulitnya. Upah kita kapan terinspirasi biiznillah, ya biiznillah dari izin Allah terbuka pikirannya ketika perang Yaumah terjadi. Perang Yaumah ini jihad yang menewaskan 70 orang syuhada penghafal Quran. Jadi hafiz Quran menghafalkan Quran 70 orang lalu ke syuhada di perang Yaumah. Mulai mudah ini penghafal Quran meninggal 70. Lalu ke ayat jihad ini perang ini meninggal di perang menghafal ke rumah, ke perang
orang rumah, incu orang rumah, cicit orang rumah. Langsung ketika kala itu Nabi kita bercerita sudah meninggal dunia dan pemimpin sedang dipilih Abu Bakar As-Siddiq sang khalifah. Umar bin Khattab kemangan. Bagaimana sekiranya kita bukukan ini jadikan satu mushaf yang panggilan itu dialog cara ragu. Kita khawatir kalau ada perang lagi, jihad lagi, pembangunan syahid lagi. Kita mana? Tahu. Sayyidina Abu Bakar langsung mengokeykan karena ini tidak ada pada zaman Rasul. Sian salah, terus di lobby. Abu Bakar Siddiq kan tidak diam, panggilan istighfar, berdoa. Sampai akhirnya pada satu waktu terbuka istihad itu, ya oke, bismillah, kita akan hubungkan Al-Quran. Maka dihubungkan utusan-utusan dari Quraisy yang akan berhasil bahasa Quraisy. Sekretaris Nabi dikumpulkan. Terus yang selalu diperintahkan untuk menulis dikumpulkan. Nah, juga dikumpulkan di panitia sampai jadi hanya satu mushaf Al-Quran. Alhamdulillah. Majel dari Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab sudah memiliki mushaf ini. Ya, jadi itu di antara ide tadi tidak sedikit Umar bin Khattab memberikan ide-ide untuk kebaikan kemaslahatan umat. Kemudian pada masa Utsman bin Affan itu terjadi banyak lahjah yang berbeda, jangan maknanya sama, tapi beda redaksinya dan ini menuai pertikaian. Contoh kecil, iya Pak, iya na'am bahasa Arab, na'am redaksinya ajar sama atasnya, iya juga, na'am iya atas ajar iya. Ternyata bisa ada 7 dialektika bahasa demikian juga diriwayatkan. Ayo bertawuran gara-gara cek abimah iya ayam betul cek abimah iya seorang yang iya padahal maknanya tidak disalahkan betul sampai beri dulu kepada Utsman bin Affan. Akhirnya beliau beristihad untuk sudah dibuat satu lahjah, satu dialektika Al-Quran itu, maka disebut dengan mushaf Utsmani. Ada kaidah baru di mana sih? Jadi negara di sana dan di Itali, di Italia, Papua tambah kolom ayat 185 Samiba. Baru lagi di Jepang, kalau di Jepang tambah surat Ahaba ayat 10 Sami masih istilah. Karena sudah standarisasi Papua. Setelah perjalanan kita suci Al-Quran. Ya, satu mudah lintas. Mudah-mudahan ini awal dari kita mendekat kepada Al-Quran. Maka bulan Ramadan Syahrul Quran. Ayo kurang jadikan bulan ini bulan kalibrasi keimanan kita, kalibrasi hubungan kita dengan Al-Quran dan kalibrasi derajat kekuburan ngawasi saksi sekali, ngawasi saliman sekali, ngawasi sadin sekarang. Ayo dong, wah ada terus kalibrasi perawan atau memberikan kepada standar fitrah kita. Catatan ayat Al-Quran sebagai bulan lintas yang petunjuk bagi manusia. Kemudian apa? Korban kita tidak mudah. Penjelasan dari petunjuk itu. Ayat yang harusnya ulama menyebutkan ini kaitannya dengan ayat muhkamah. Karena ayat mutasyabihat ayat muhkamah. Jadi yang penjelasan yang ada muhkamah yang benar dapat dijelaskan, dapat dipahami. Ada ayat mutasyabihat ya tadi tidak bisa dikaji kandungannya dalam arti redaksinya memang mutasyabihat. Walaupun dan Al-Quran sebagai dari Al-Quran, apa perbedaan antara yang hak dan yang batil? Nah, jadi inilah
kita baca Al-Quran yang petunjuk menjadi petunjuk bagi kita dan pembedaan antara dan yang benar, sehingga kita tahu mana yang halal, mana yang haram. Ya, jadi tentu dengan panduan ulama. Yang maka inilah kita mudah-mudahan kurang istiqomah di tolak ilmi Bapak Ibu Rahimahullah. Umat cara mengkaji Quran yang selalu para sakit sampaikan beberapa majelis ilmu. Nah, si agresif, si semangat ke majelis ilmu kita jadikan majelis ilmu sebagai sumber nutrisi rohani. Oke, agresif Quran bukan nutrisi jasmani. Bahwa nutrisi jasmani kurang memperhatikan saja. Bahkan ratusan miliar untuk gizi digelontorkan untuk gizi disiapkan ratusan miliar. Ya, boro-boro jangan kita bisa yang sebutnya nasional. Cukup kurang memang keluarga. Pak menjelang maghrib, itu disiapkan apa yang akan dikeluarkan? Nah, sinagarnya biru untuk dipekolan. Sinagarnya katanya nyiapkan nutrisi jasmani. Sandi bojongnya apa belum? Katanya nyiapkan nutrisi jasmani, gizi jasmani. Kamarnya orang-orang pernah surat seri Pak, di ngabuburit di pekolan saya berkata, yes, nagalan itu. Dan kita pulang saya sahur ke ayam kene ke gampang tak di colok amin. Kemudiannya ya ada yang agresif karena pemenuhan nutrisi jasmani. Yang maghrib juga kesadarannya es cendol ayam, es goyobot ayam, es teler ayam, goreng ayam ayam, bakar ayam ayam, sambungan campur mana wah, waduh jam 5 kan, udah kulino kan di bulan itu. Tapi pas maghrib kan tilu korban ini cakap gitu kain satu aku berarti nutrisi rohani belum agresif gitu. Rohani kita butuh nutrisi juga gitu. Termasuk subuh ini bagian dari pemenuhan gizi. Emang perlu ayat SPP nya satuan pelayanan pemenuhan gizi rohani gitu kan. Jadi rohani juga harus diberi gizi. Maka tahulah mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang tidak. Kita pelajari dari Al-Quran. Hadirin berahmatullah, mudah-mudahan Allah berikan limpahan kebaikan kita dengan berinteraksi dengan Al-Quran ini. Bahwa Al-Quran ini diturunkan di Lailatul Qadar, nama Lailatul Qadar di surat Al-Qadar dijelaskan. Maka mudah-mudahan kita pun bisa mempersiapkan diri untuk mendapatkan terutama dalam Lailatul Qadar di mana kebaikannya lebih baik dari 1000 bulan. Ya, ada keterangan Rasulullah memburu itu di 10 malam terakhir. Yang syukur bi'zamu mengencangkan ketiganya dan menjauhi istrinya. Amin amin fokus ibadah ke di 10 malam terakhir. Maka terus mudah-mudahan nama-nama mulia justru kami hidup-hidupnya Bapak-Ibu yang kan Idul Fitri. Dan tadi bukan tulisan sayanya, bukan tidak tulisan, tapi tulisan produktif. Aduh, kalau saya pilih hari Kamis, tapi tidak terlalu begitu saja, manfaatkan. Hadir majelis ilmu, tilawah, ada zikir, sedekah, menolong sesama dan seterusnya. Karena Ramadan hanya sekali di tahun ini. Maka hari ini tanda benar Pak, mulai di Ramadan dan dunia. Maka dari manfaatkan hari ini untuk memperoleh memanen kebaikan. Zikirkah itu, tadaruskan itu, sedekahkah itu, apapun itu, insya Allah. Hadirin berhubung, mudah-mudahan tadi ayat ini memang awal itu mengingatkan kita tentang keringanan dari Allah Azza wa Jalla kaitan dengan sahur, kalau safar seperti apa, kalau sakit seperti apa. Allah maha memberikan kemudahan. Ya, sakit Allah maha memberikan kemudahan. Sholat pun sama, tidak bisa Allah memberikan kemudahan. Ya, tapi tadi kita di Zoom yang kita bahas tentang
turunnya Al-Quran. Mudah-mudahan waktu yang singkat ini memberikan keberkahan, kebaikan yang tidak singkat. Pesan-pesan yang disampaikan itu khusus untuk diri saya pribadi, mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya pribadi, selebihnya mudah-mudahan bermanfaat untuk ibu bapak semua Allah. Ya, itu saja yang bisa disampaikan. Selamat beraktivitas, selamat beramal soleh di hari ke-6 Ramadan ini. Ya, mudah-mudahan limpahkan kebaikan, keberkahan dan ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Man shalla Ramadan imana wa ihtisaban. Siapa tadi sahur Ramadan atas dasar iman dan mengharap ridho Allah, maka diampuni dosa-dosa yang telah mudah-mudahan kita mendapatkan derajat ini. Ya. Subhanallah wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama rekor itu nunggu. Jadi dengan jalur kan? Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa menambahkan ilmu kepada semua dan mendapatkan selanjutnya saya akan bacakan untuk jadwal besok untuk penceramahnya adalah Bapak Ustadz Abdul Robi. Tema takarruf dan doa menelaahkan dengan bulan surat Al-Baqarah ayat 188. Baik, alhamdulillah telah kita dengarkan acara. Saya Ibu Samsudin undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.